Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, pada kesempatan hari ini dalam acara Mari Berbagi, saya dan seluruh kru akan memberikan tips-tips. Untuk tips pada episode hari ini adalah kita akan ngasih teman-teman berbagai macam-macam galau. Ada beberapa galau yang saat ini sangat dengar di kalangan muda, dan nanti juga kita akan memberikan beberapa tips-tips untuk menghilangkan galau pemirsa semua yang ada di TV. Oke, untuk selanjutnya check this out. Macam-macam galau. Ngomong-ngomong soal galau, ternyata galau itu ada beberapa macam. Seperti yang kami kutip dari hasil broadcast music, cuman berikut ini. Yang pertama, gampangan. Artinya, galau mencari pasangan. Galau jenis ini dikarenakan belum mendapat pasangan. Setiap kali mencoba berkenalan dan menjalin hubungan dengan orang baru, ujung-ujungnya selalu gagal. Padahal maksud hati sih sudah ingin mengganti status Facebook menjadi in relationship. Galau yang satu ini bisa kita sebut garing, galau ringan. Gejala kegalauan ini tidak terjadi begitu akut, namun tetap saja menular. Terbukti pada teman-teman di Twitter, dan biasanya terjadi pada malam minggu. Gak percaya? Ya buktikan aja sendiri. Garut, itu galau rutin. Kalau jenis ini menjadikan galau sebagai rutinitas sehari-harinya. Ya bisa dibilang tiada hari tanpa galau. Telah menjadi moto hidupnya. Semua status di BBM, YM, WhatsApp, Twitter, Facebook yang isinya galau melulu. Kalau nggak mengcopy paste lagu-lagu mellow, nulis emotion sedih atau curhat soal sang mantan. Yang satu ini ada ganteng, tahu kan? Wow, ada ganteng juga ya. Galau di atas genteng. Galau jenis ini mempunyai tempat khusus untuk mencurahkan kegalauannya, yaitu di atas genteng. Disarankan untuk tidak meniru galau jenis ini, karena pernah ada yang mencoba dan akhirnya gak bisa turun. Wah, kasihan banget tuh. Gajian, tapi ini bukan gajian dapat duit, tapi galau ujian. Galau jenis ini itu terjadi sebelum atau sedang dan setelah ujian. Perhatian dapat menyebabkan kantuk berat saat mengejarkan ujian, komplikasi mata sembab keesokan paginya, serta kepala pening karena banyak keluar air mata. Kalau galau yang satu ini, wah, berbahaya sekali. Itu gangster, galau ngenes terus. Galau ini sangat berbahaya karena tidak hanya menular, namun juga dapat menyebabkan emosi. Siapa yo yang suka melototin kaca? Galau yang satu ini bisa disebut Gatot kaca. Galau melototin muka di kaca. Galau ini terjadi karena saat penderita sedang bercermin memandangi wajahnya yang tampangnya pas-pasan. Mungkin kali ya. Baiklah pemirsa, setelah tadi melihat berbagai macam-macam galau, tentu kita juga akan memberikan solusi. Dan apa saja cara menghilangkan galau? Oke, lihat saja tayangan berikut ini. Bentuk-bentuk galau dalam Islam. Yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah akan membuat galau karena cinta menjadi ketenangan. Ingat bahwa bila pun kita harus mencinta itu haruslah karena Allah, bukan semata-mata karena manusia. Dan itu berarti kita siap bersama dan siap pula berpisah karena Allah, bukan mengambil langkah nekat maksiat kepada Allah dengan pacaran. Itu pastinya bukan nikah karena Allah. Mengingat Allah berarti mengetahui Allah selalu bersama kita kapanpun dan melihat apapun yang kita perbuat. Dan Allah selalu memberi kita kasih yang tak terbatas. Mengingat Allah akan membuat kita tenang. Ingatlah Allah, baik secara lisan atau secara amal. Dengan mengingat Allah, Allah pasti akan mengingat kita. Dan siapakah yang menurunkan ketenangan pada hati seorang mukmin?
Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa hati. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ketiga, baca kisah-kisah Rasulullah SAW, sahabat, dan panglima-panglima Islam. Resapi bagaimana mereka berjuang. Rasakan heroisme mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duplikasi dan internalisasi sikap mental mereka. Membaca banyak biografi tokoh-tokoh muslim akan membantu membentuk mental anak muda yang sekarang dirusak dengan contoh-contoh negatif nan kemayu seperti boy band, artis, dan lain sebagainya. Find your positive hobby yang bisa mengalihkan kita. Temukan sesuatu yang bisa kita banggakan di masa depan dan bisa kita jadikan sebagai amal soleh. Misalnya daripada galau, lebih baik kita nulis tentang galau dan solusinya. Menulis bisa menjadi salah satu keahlian yang bisa dikembangkan. Bisa juga hobi-hobi lain seperti membaca, berdakwah, blogging, buat website, otak-atik komputer, atau mengumpulkan pahala dengan sedekah, memasak, menyapu perkarangan, mengepel rumah, cuci piring. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan beberapa tips-tips galau dan bagaimana cara menghilangkannya. Oleh sebab itu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan tentunya di acara berikutnya dan dengan tips-tips yang berbeda pula. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.